Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata malabiriku. Tradisi menre bola baru sebuah ritual adat dalam rangka memasuki rumah baru bagi masyarakat Bugis Sopeng. Ritual yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi ini bertujuan memperoleh berkah, kesehatan dan keselamatan bagi pemilik rumah selama menempati rumah barunya. Dalam proses pelaksanaan tradisi menre bola ini ada 5 tahapan, yaitu menentukan hari baik, berputar mengelilingi rumah, menre bola, barazanji, dan macerak bola. Selama kurun waktu sampai sekarang, tradisi ini sudah banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti dalam menghidangkan makanan. Banyak nilai yang terkandung dalam upacara ini, nilai silaturahmi, kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong. Upacara ini salah satu warisan budaya Nusantara yang sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan budaya suku Bugis dengan menghormati, menghargai, dan mempertahankan budaya ini. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pasti di acara Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pukul 7 hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa saya akan temani sahabat budaya dan tentunya juga di Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Dan pastinya juga memastikan sahabat budaya bahwa cuaca di luar sana itu sangat dingin begitu ya. Kenapa Dentene? Karena di luar sana itu hujan dan sampai saat ini pun sepertinya gerimis masih mengundang lagu ya. Dan semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baji-baji jiki semuanya karena cuaca ini sangat mendukung untuk bermalas-malasan. Kenapa kita bilang begitu Dentene? Iya karena kalau pagi
terus hujan tarik selimut itu nyaman. Nah dilupa itu jam berapa karena gelap cuaca gelap di luar sana, jadi tidurnya itu enak sekali. Padahal kalau biasanya itu tidak seperti itu cuacanya, masih tutup dengan horden jendela. Biasa sudah ada matahari, kaget bangun, tapi sekarang tuh kayak matahari malu-malu muncul ya dari ufuk timur sana. Kenapa? Karena hujan, cuaca gelap, jadi bilangnya mata tuh bilang, belum baru jam 5 mungkin nih karena belum ada matahari. Giliran pas menengok jam di kamar, jam 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya yang baru bangun dari tidurnya, cepat-cepat mandi, gosok gigi, pergi ke kantor. Sarapan juga jangan lupa ya bagi yang sarapan pagi. Kalau yang tidak sarapan pagi, selamat mandi saja, siap-siap untuk pergi beraktivitas. Jadi kalau pagi hari itu memang kesibukan di rumah itu sangat padat. Kalau yang ya nongkrongnya di rumah biasanya urus anak, para ibu, urus cucu dan lain sebagainya. Selamat sibuk-sibuk saja, jangan lupa sarapan ya kalau tidak berpuasa. Baik sahabat budaya, semoga sehat-sehat semuanya, menjalankan aktivitas. Yang pergi berkendara roda 4 pakai safety belt, jangan lupa perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kalau yang roda 2 kaitkan helm dan juga perhatikan rambu-rambu. Angkat dari sisi budaya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Bilai na tarwani ko
Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Gajemu kekengaro andri nade ulai tumitako esona wanita bajori lalem mataku agamu kau kengar agamu kau kengar agamu kau kengar gajemu kekengaro andri nade ulai tumitako esona wanita bajori lalem mataku agamu kau kengar agamu kau kengar agamu kau kengar. Masirikan di mapau kamu galalem nama langaroan rikuk nawati sau udaniku metani roan rikuk utar kamu galalem nama langaroan rikuk nawati sau udaniku aga jemu kekengaroan esona wanita bajori lalem mataku agamu kau kengar
Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bajimi sahabat amal berku di mana saja berada, kita bersama masih di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai, dan kita diinformasi mengenai Polda Sulsel intensifkan patroli cyber berantas situs judi online. Dan salah satu situs judi online yang tumbuh berkembang setelah situs judi online lainnya ditutup Kementerian Komunikasi dan Digital. Setelah situs judi online lainnya ditutup ini, Kementerian Komunikasi dan Digital disikapi serius Polda Sulsel untuk ditindak. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan mengungkapkan salah satu perhatian khusus Presiden RI dan Kapolri dalam program Astacita adalah pemberantasan judi online yang telah banyak merugikan masyarakat. Polda Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reskrimsus telah menindak pelaku judi online dalam program 100 Hari Presiden Prabowo Subianto dan rutin melakukan patroli cyber untuk memberantas situs judi online. Menurut Irjen Pol Yudiawan, Polda Sulsel telah mengajukan pemblokiran 2.000 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk diblokir dan telah menindak 7 pelaku judi online, baik penjual Hicks, domino, dan pemain judi online. Itu informasinya sahabat budaya, dan kita kaitkan dengan budaya kita yaitu siri, dan ini salah satu falsafah hidup di suku Bugis Makassar. Pastinya siri dikaitkan sahabat budaya di sini bahwa kita malu kalau kita punya keluarga tidak bisa dihidupi. Karena judi itu banyak memakan korban sahabat budaya. Kenapa? Karena judi ini salah satu yang membuat orang itu biasanya keributan dalam rumah tangga, karena mau makan, mau beli apa-apa itu kan pasti pakai uang, sedangkan uangnya itu sudah terkuras ke tempat lainnya, yaitu judi. Nah, judi juga salah satu sahabat budaya yang membuat kita malu. Kenapa kita malu? Karena kan orang Bugis punya malu itu tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Walaupun bisa, tapi habis untuk tempat lainnya, mungkin memberikan nafkah ala kadarnya, sedangkan keluarga menginginkan tidak ala kadarnya, begitu ya. Dan kehidupan saat ini pun juga semuanya serba mahal. Jadi kalau main judi tidak kasih makan keluarga, pasti itu kita siri ya. Baik, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdul Rahim. Ya, dengan siapa? Abdul Rahim. Oke, Pak Abdul Rahim. Walaupun suaranya agak sedikit samar-samar ya. Iya. Pak Abdul Rahim, menurut siapa ini? Kau pale. Iya deh. Baik. Kenapa nih? Terputus ya? Halo? Halo? Ya, kenapa ya? Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Tadi Jono terputus. Oke, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dia suka main suara, tak putus nih. Masih mau oke. Sudah tak putus. Masih mau. Ya, halo. Ya. Bagaimana tidak tak putus kalau ada yang tindik di situ? Terputus sendiri, terputus sendiri komunikasinya. Satelit tidak bagus menuju ke saya. Masa? Tanya Mi sama ini telepon.
Aduh. Jawab ini tentang judi online. Kan kita kan punya budaya juga siri. Kaitkanlah berdua ini untuk judi. Oke, silakan John. Ih, kemana Ki? Yang halo. lagi putus bilang. Ki. Bermasalah Ki radioku. Makanya, lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Kan judi online. Judi online itu kan ya menguras uang, dompet pastinya. Kita malu lah sebagai suku Bugis Makassar kalau kita tidak bisa memberikan makan keluarga dan judinya itu tetap jalan begitu. Nah, bagaimana ini menurut Jono? Judi. Ada lagunya, Di? Menjanjikan kemenangan. Iya tahu. Bagus itu judi. Bagus kah? Ya, perlu dilestarikan. Janganlah. Pertentangan itu Jono. Iya, pertentangan tapi bagian suka kan? Oh begitu. Oke. Makanya kalau masalah judi ini, itu malu tidak, itu siri tidak ada. Masa John? Iya. Kenapa pokoknya bilang begitu? mau keluarganya makan atau tidak, yang penting hobi mereka itu serta seluruhkan itu dia tidak peduli. Oh begitu kan? Kalau orang sudah gila judi ya, sudah kecanduan akan judi itu pasti. Pokoknya tidak ada peduli sama itu. Oh begitu. Iya. Tidak ada peduli sama itu. Pengalamannya John? Pengalaman saya lihat di sekitar sekitar. Pengalaman pribadi maksudnya. Iya. Jangankan judi online, offline saja itu luar biasa. Saya dulu ada di kampus saya itu satu keluarga. Maksudnya John? Oh iya. Nggak mengerti. Main judi satu keluarga itu, suami istri. Oh. Bahkan anak-anak juga najari juga. Ini judi apa nih maksudnya John? Ya offline. Oh, tapi itu dalam bentuk. Apalagi kalau jadi online kan. Kan gampang. Anak-anak juga bisa akses. Oke. Seperti itu. Jadi susah. Susah ini dikendalikan kalau hanya kembalikan kepada diri mereka sendiri. Tidak. Itu namanya siri itu tidak ada. Nah. Mau anaknya ada makan atau tidak itu tidak, mereka tidak peduli. Aduh. Iya, bahkan itu akan menjadi itu akan menjadi pertengkaran tuh di rumah tangga mereka. Ya itu dia, itu kan malu John kalau bertengkar gara-gara itu uang dan kedengaran sama tetangga. Bagi mereka kecil seperti itu tidak peduli. Oke. Iya, siapapun ya menasihati dia tidak peduli. Dia tidak akan dengar itu. Begitu ya. Dengar sih, tapi tidak peduli. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu. Oh iya, orang yang begitu. Orang seperti pemabuk itu sebenarnya gitu. Begitu mabuk judi toh. Tapi kalau oke, baiklah. Iya. Nanti tuh dia sadar ketika semuanya hilang. Hilang istrinya, hilangnya anaknya. Hilang hartanya, itu baru sadar itu ternyata ini. Iya. Tidak baik. Malu. Kan itu judi. Iya, kan itu judi. Apapun namanya itu sangat berbahaya. Itu lebih berbahaya daripada kebakaran. Kebakaran jenggot maksudnya? Iya. Kalau kebakaran kan habis rumahnya kan masih ada tanahnya. Iya. Kalau judi, hilang rupiah, hilang itu juga tanahnya. Iya, itu bahayanya judi. Iya. Oke. Tapi mereka kan tahu juga, tapi karena terlanjur kecanduan itu, itu susah untuk sama dengan peminum itu, sudah dia meninggalkan. Iya. Kalau sudah kecanduan alkohol, balok, itu susah. Dia tidak peduli. Pokoknya siri tinggal di rumah siri. Astaga. Iya, memang begitu. Tapi memang judi itu bisa membunuh juga ya, membunuh orang ya, John, menurut kita. Itu kan juga malu. Tidak ada orang mati karena judi. Oh begitu. Kecuali kalau ditembak sama polisi. Kejar sama polisi, ditembak. Oh, tidak ada orang mati karena judi ya? Iya, tidak ada. Itu tidak ada. Jadi susah. Kita mau mengharapkan kesadaran dari mereka dengan budaya malu tadi itu. Jangan berharap.
itu kalau berharap bagian punggung menunjukkan bola. Jadi tidak akan berdampak apa-apa. Tidak berdampak apa-apa. Saya kira kalau mau menutup, artinya untuk menghindarkan masyarakat dari judi online dan sebagainya, ya jalan satu-satunya menutup semua akses itu. Menutup semua situs tanpa diminta pun harus pemerintah kan, kementerian kan punya segalanya. Dia tahu. Tapi kenapa dia tidak menutup? Jadi ini kan sama tanya. Ya jangan deh. Iya. Jadi kan bayangkan dari legislatif sampai masyarakat bawah itu sudah terdampak semua. Itu kan pernah juga di muka sementara rapat ada seorang anggota legislatif itu main judi online. Kedapatan ya John ya. Kedapatan. Jadi apalagi kalau masyarakat bawah. Ini pertanyaannya. Kenapa ini situs ini tidak diselesaikan di negara kita? Tapi kan kepolisian sudah menindaklanjuti ya, bahkan sudah bersurat ke Kominfo. Kenapa susah sekali ini? Susah sekali situs ditutup semua ini. Kenapa susah sekali? Ya. Ini kan jadi akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Jangan-jangan itu memang backingannya orang kuat juga. Ya kan? Iya. Dengan backingannya ya seorang menteri atau apa dan sebagainya. Kenapa begitu kuat dan tidak bisa dihapus semua itu? Apa susah pemerintah kan punya tinggal klik itu situ. Tidak ada berklik apa itu sudah selesai urusan. Karena kalau hanya mengharapkan kesadaran dari masyarakat, bukan malah kembali bertambah. Karena judi itu bacaan cat itu menjanjikan kemenangan. Kalau menang itu luar biasa. Makin ingin mencoba, makin kalah makin ingin mencoba. Kan itu jadi bikin penasaran. Iya tuh. Iya, menang sekali. Menang sekali. Pokoknya lanjut lagi begitu ya John ya. Iya. Kalah sekali masih ingin mencoba. Coba lagi deh, cepat bisa menang. Itu kan bikin penasaran sebenarnya. Jadi itu akan pernah berhenti. Hilang. Dan selalu ingin mencoba. Seperti itu. Tapi coba, Bapak-Bapak, Pak Prabowo itu, turun itu kementerian itu menutup semua itu situs-situs judi online yang di Indonesia. Pasti tidak ada. Iya, pasti tidak ada. Susahnya negara kita, judi offline belum tuntas, itu lagi judi online. Jadi, ya, negara judi lah. Seperti itu. Jadi, kita, capek saja ini kita beropini, berpolemik, ini hanya kepentingan judi online, tapi tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk memberantas ini judi online. Di sini saya kunci sebenarnya. Ketika pemerintah ingin menghindarkan warganya dari judi online, apa solusinya? Tutup itu, Pak. Tutup itu semua situs-situs judi online itu yang ada di Indonesia. Anda kan punya di Kementerian Kominfo, ya kan? Apa susahnya? Anda punya pakar-pakar semua. Tapi kenapa itu tidak bisa ditutup? Apa masalahnya? Apa karena ada orang dalam yang lebih kuat yang membacking itu? Kita kan salah satu pengingat beberapa tahun yang lalu ketika ini kasus Sambo mencuat ke permukaan. Semua itu situs judi online ditutup. Semua itu penjual yang di pinggir jalan itu untuk top up itu tidak ada. Hilang semua. Itu hilang semua. Tapi ketika semua itu kemudian muncul lagi, ramai lagi. Tapi memang pemerintah memberantas judi online ini memang setengah-setengah sih. Tidak serius sebenarnya. Panas-panas ayam sih. Karena game anak-anak pun itu juga pakai top up ya John ya. Iya, bagaimana itu? Dia pinjam HP-nya bapaknya. Beli dulu ini top up ini dulu 3.000 kali banyak begitu ya. Iya. Itu tidak bisa dihindari itu. Akhirnya kan banyak kasus gara-gara judi online. Ada anak-anak digadaikan di kios-kios. Iya. Ada beberapa kasus di Makassar itu. Gitu karena gara-gara
kecanduan judi online tidak ada uangnya, akhirnya segala cara dilakukan. Itu kan semua bisa menimbulkan pencurian, penipuan, apa dan sebagainya. Itu kan dampak dari semua itu. Kalau mau beli Anda tidak ada bisa beli, ya ke parapan ya, sangatnya sembarang itu sampai bisa jadi uang, diambil semua, dibalikan itu itu. Kalau saya tidak mengerti judi online itu apa artinya, itu jangan ditopak-topak itu apa itu. Karena jangan kamu melakukan. Tadi bilangnya apa ya di Warta Pagi itu namanya? Saya download saja, saya tidak pernah. Hicks, penjual Hicks, Hicks namanya, begitu ya kira-kira. Iya, itu sudah marginal lagi di pinggir-pinggir jalan itu. Bahkan itu ada 24 jam. Kenapa tidak? Susah sekali itu, Pak. Ini kan yang tanda tanya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika kasus Sambo ini, memang backing yang punya ini memang dari petinggi-petinggi Polri. Jadi memang susah menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Tidak akan bersih lah. Tidak mungkin kan? Dia memberata sendiri? Tidaklah. Jadi kalau Pak Prabowo hanya menghimbau apa dan sebagainya, percuma Pak kita himbau Pak. Tidak ada efeknya. Tapi kalau Bapak langsung menyuruh itu kementerian itu menutup semua, saya kira pasti ada dampak yang sangat besar itu. Kalau hanya Bapak menyinggung, melarang apa sebagainya, tidak ada efeknya Pak. Percuma. Bagaimana? Orang-orang yang di sekitar Bapak kok yang jadi pikingan? Kenapa susah sekali pergi berantas itu Pak? Pecat saja yang kalau kedapatan minta petinggi itu, kedapatan membiking itu, atau yang punya itu, pecat saja. Berani tidak Bapak pecat itu? Jangan sampai karena utang budi, Bapak tidak mau pecat. Bapak tidak berani. Iya. Tapi kalau memang Bapak berani dan punya niat baik dan mau menghindarkan warga Bapak dari judi online, Bapak tinggal perintah saja, Pak, tunjuk saja. Bapak kan seorang presiden. Bapak punya alat, ada punya menteri. Apa susahnya itu tutup semua itu? Selesai. Tapi kalau Bapak hanya bicara saja tidak tanpa action, percuma Pak. Baik. Percuma tidak ada efeknya Pak. Jangan negara kita nanti akan menjadi negara jadi online. Jangan, nauzubillah ya. Kalau begini terus ya seperti itulah. Jadi ada lagi lagu judi. Memang itu bagus. Tidaklah John. Oke lah. Baik, terima kasih ya John ya. Semoga ini perhatian juga untuk pemerintah kita. Itu saja sebetulnya Pak. Selanjutnya. Untuk Pak Kapolda, untuk Pak Prabowo, hanya satu solusinya kalau Bapak dengan serius ingin memberantas judi online di negara kita. Tutup semua judi online yang ada di Indonesia tanpa ada permintaan dari Kapolda dan sebagainya. Langsung tutup saja. Selesai urusan. Oke. Baik, makasih ya John. Lanjut tugas. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Walaupun sampai hari ini kopi masih pahit rasanya. Tapi ada kopi di depan. Dia di depan kafe kami. Oh iya, kemarin saya ada di situ kemarin. Ya alhamdulillah. Sama Pak Ketua. Menikmati segelas besar. Alhamdulillah. Tapi tetap pahit rasanya. Dimanapun itu kopi tetap kasih pahit. Kasih gula dong supaya manis. Dia dikasih gula tetap ada pahit rasanya. Ya itu kalau bukan pahit bukan kopi. Gitu. Kalau manis itu madu. Iya. Tapi kopi boleh pahit tapi jangan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jono di Barukang sudah bergabung di pagi hari ini 0811 400 9250. Saya kembali terima penelpon berikutnya. Silahkan sahabat budaya di judi online. Kita kaitkan dengan Siri di masyarakat kita Sulawesi Selatan itu. Semoga ini menjadi panutan juga ya untuk kita semua bahwa melakukan judi itu buat malu Ki, apalagi tidak bisa kasih makan keluarga tak. Assalamualaikum
Bari Basa. Waalaikumsalam. Bari Basa. Iya, Opo Amran. Nah, Iya. jadi Opo Amran di Wajah juga ada judi? Rajanya tuh judi di sini juga dulu. Dan Ada. sekarang. Dan sekarang dentennya karena saya juga pernah juga mengalami kok namanya judi online, tapi ya selama artinya tidak ada gunanya, uang saya habis, bahkan anak-anak tidak bisa lanjut kuliah gara-gara judi begitu, jadi saya berhenti ya. Itu kan pengalaman pribadi ya ternyata. Malu Ki. Betul. Siri Ki Betul. kalau begitu ya. Siri karena begini ya, bahkan satu kampung dulu di situ, satu kampung di tempat kami itu, satu dusun itu, mengenal saya bilang itu HP-nya Pak Amro pernah ditumbuk sama istrinya ya. Bayangkan ya, HP iPhone 15 yang pernah saya beli itu ditumbuk langsung di hadapan saya karena gara-gara judi online. Tapi malu Ki dikasih begitu dari istri tak? Kan perempuan malu kan pasti dikasih begitu dari istri tak, karena perempuan kan jarang seperti itu begitu. Iya betul karena kita sendiri kalau apa namanya memperbuat. Jadi kita tidak marah, pokoknya kita lihat-lihat saja. Mau dia apa? Begitu. Salahnya Ya, pada Anda. Iya betul. Jadi intinya dentene kalau kita itu apa namanya memikirkan itu, bilang takut juga sama Tuhan, takut namanya dosa, pasti kita berubah. Oke. Ya begitu sampai sekarang dentene sudah 5 tahun ya saya tidak pernah menggunakan HP Android lagi sampai sekarang. Ya, tidak pernah melihat Facebook lagi, tidak pernah lagi bersosial media, tidak pernah Instagram. Pada dulu saya itu jago-jagonya main Instagram, main Facebook, tapi sekarang tidak pernah lagi. Alhamdulillah. Pokoknya saya sekarang selalu menggunakan HP Center saja ya. Semangat Ki HP Center. Iya betul, HP Center yang connect lah. Ya, yang penting tapi itu lancar jaringannya hubungan bagus. Yang penting jaringannya bagus dan lancar komunikasi dengan RRI Perompa ya. Alhamdulillah. Itu saja harapan kami untuk hiburan saja di RRI begitu. Tapi memang salah satu itu budaya siri itu sangat benar ya kalau kita terus menjaga ya. Iya betul karena kita sir karena begini. Kita tuh misalnya menjudi, misalnya kita menang 1 kali, kita dikalah 10 kali. Itu masalahnya. Jadi Opo Amran pernah menang, Opo Amran. Menang judi. Ya maksudnya kan kalau biasa saya menang misalnya 10 juta ini malam, tapi misalnya berapa jam ke depan cuma misalnya 2 jam saya istirahat, baru saya lanjutkan lagi. 10 juta itu habis juga, dan bahkan lebih modal juga sampai 20 juta itu habis. Bahkan uang uang kantong kan itu dulu kalau kita menjudi online itu kan ditransfer memang uang. Iya, ada lama, jadi diharapkan generasi muda jangan dilakukan karena saya kan sudah mengalami kan. Mengalami begitu artinya tidak ada namanya keuntungan 5 waktu salat. Alhamdulillah. Artinya waktu saya melakukan judi online di internet jarang salat. Kadang-kadang salah 1 kali 1 minggu. Masya Allah. Begitu. Meninggal alias mati begitu ya. Iya, karena kita juga kita juga ingat namanya mati. Kalau kita ingat terus hidup dan maka itu namanya dosa, kita harus memperbuat. Jadi makanya kalau kita ingat namanya kematian, pasti kita berubah. Karena semua manusia di muka bumi ini akan meninggalkan dunia ini, tidak akan selamanya kekal menjadi hidup seperti batu begitu. Tetap kita meninggalkan dunia ini, makanya sadarilah untuk judulnya, karena memang tidak ada gunanya. Jadi apa yang dibahas teman kita tadi, misalnya itu bilang judi, itulah lagu-lagu itu memang betul, itu memang artinya memang bagus, tapi artinya yang menyengsarakan kehidupan kita. Begitu. Karena itu parahnya dan itu judi banyak sekali itu di sosial media. Itu judi. Pokoknya ada namanya QQ, ada namanya domino, bahkan ada semua joker, pokoknya banyak sekali lah
Banyak sekali lah di situ macam-macam, tapi tidak tahu sekarang karena itu saya bilang sudah berapa tahun ini saya sudah tinggalkan, tidak pernah menggunakan sosial media lagi. Tidak pernah, saya artinya beralih ke HP center saja dengan komunikasi dengan RRI saja terus. Kalau tidak ada pekerjaan, artinya saya sudah prinsip sekarang internet lebih baik, artinya sedikit penghasilan yang penting halal. Ya, alhamdulillah. Ya, daripada penghasilan banyak tapi itu sama halnya artinya membuat dosa. Ya, itu prinsipnya. Jadi diharapkan kepada generasi muda, khususnya anak-anak kita ini, untuk penerus bangsa, janganlah artinya mendekat namanya judi online karena itu tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian dan lanjut tugas kita bersama keluarga. Amin. Dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo Amran, salah satu juga pengguna judi online, mengatakan bahwa judi online itu jangan dilakukan generasi muda, cukup beliau saja mengalami dan alhamdulillah beliau sadar bahwa itu merugikan dirinya dan keluarganya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum Baribasa. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Marsuki atau Pak Hamzah ini? Oh, Pak Marsuki. Oke lah. Apa kabar? Baik Pak Marsuki, alhamdulillah. Pak Marsuki juga baik. Sama baik. Pagi yang ini masih mendung, rupanya mau hujan lagi. Tapi ada waktu untuk bincang-bincang sebentar mengenai topik kita. Iya. Oke. Pak Marsuki, kalau budaya siri ini maksudnya bahwa malu Ki kalau kita melakukan judi online tapi tidak bisa Ki menafkahi keluarga. Silakan. Begini. Kalau kita itu kepala rumah tangga, ya kita hidupi rumah tangga kita dengan hal-hal yang bagus, itu supaya berkah. Jadi setiap perbuatan yang tidak bagus jangan ditanamkan dalam keluarga, apapun namanya bentuk keburukan itu, termasuk tadi judi. Disebutin aja kita penjudi kan malu. Kalau tadi keluarga diberi makan, hidup dengan berapa kebetulan dengan sumber yang tidak bagus, itu tidak membawa berkah. Ini, saya kira demikian. Artinya agama juga melarang. Kalau agama sudah melarang, sudah jelas ada hal-hal itu kepentingan manusia itu sendiri. Nah, ini terbukti sudah ada penjudi yang bahagia. Iya. Ya, tidak ada ceritanya. Iya. Menderita begitu ya Pak Marsuki ya. Artinya kalau kita melihat berita-berita dari kementerian sudah ada langkah-langkah, bahkan internal pejabat sendiri ternyata saya dan terlibat juga, begitu. Mereka kan ahli IT, tentunya bisa memutuskan hubungan-hubungan atau itu satu aplikasi apa saja, karena sudah lengkap kalau di kementerian ada ahlinya. Tapi sayangnya mereka sendiri itu membantu dengan ini yang kita sekali. Kemudian apa kira-kira tindakan kita dalam rumah tangga? Kalau bicara judi online menggunakan HP, dari kalangan anak-anak, orang dewasa dan seterusnya, dilacak saja HP-nya, kan gampang. Sampai di mana itu anak-anak? Anak-anak kan di rumah, Dan kita bukan saja HP-nya, kalau dia punya HP dikunci, tanya ini mana kuncinya nih. Sekali kita inspeksi dia, kita sidang. Kan begitu. Ini hal-hal seperti ini kita membentengi keluarga mulai dari rumah, masyarakat di mana dia bergaul. Baik jaga juga dia bergaul dengan orang-orang yang buruk. Tentu dia harus bergaul dengan orang yang baik. Inilah tugas kita kepada rumah tangga. Itu tadi bahwa tanggung jawab, dan insya Allah kalau namanya sebuah rumah tangga yang bahagia akan ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan usaha-usaha. Coba kita bercermin, kita berada di sebuah jalan, orang berlalu lintas dengan berbagai-macam kegiatan, itu kan lebih elok terjaga. Ada yang bawa jualan, pedagang, pegawai dan seterusnya. Kalau dikatakan penjudi kan malu. Jadi lalu kembali kepada pribadinya. Mesti dia sadar bahwa hentikanlah itu perbuatan. Tidak ada guna.
Dan terakhir, mereka-mereka yang terlibat di dalamnya, bukan hanya sekedar ditutup, itu aplikasinya, tapi harus diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan aturan yang berlaku. Jadi saya kira semua masyarakat, mari kita membuka supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terus berkembang, tidak bisa maju dengan suatu masyarakat di mana jalannya penuh dengan orang-orang dan yang hanya menularkan keburukan kepada lain. Ya, saya kira demikian. Dari sisi agama, sisi adat itu dilarang. Ya, tidak ada penjudi yang bahagia. Dia sengsara. Hentikan sekarang. Saya kira demikian komentar saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki, pesannya pagi hari ini bahwa tidak ada penjudi bahagia dan semoga kita tetap menjaga malu, karena kalau kita tidak bisa memberi makan keluarga tak malu Ki, begitu ya. Namanya falsafah hidup di suku Bugis Makassar. Pesan orang tua dulu itu pastinya sudah punya pengalaman bahwa kalau mereka malu itu ya generasi berikutnya juga harus malu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tanda kutip bahwa ya kalau menurut agama itu tidak baik, tadi Pak Marsuki mengatakan kalau menurut agama itu sudah dianjurkan tidak bermain judi, maka janganlah bermain judi. Oke, Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Abang Umar. Iya. Abang Umar, kalau pagi-pagi minum kopi pahit tidak? Minum teh manis. Oh, teh manis, saya kira kopi pahit. Pernah juga minum, tapi ya agak-agak ini, tidak enak di perut. Oh, tidak enak di perut. Berarti perutnya tidak suka yang pahit, sukanya yang manis. Iya, suka yang manis, seperti di teh. Alhamdulillah. Di mana manis mukanya, apalagi suaranya. Gombal nih ya. Gombal pagi-pagi tidak apa-apa, nanti dapat 1.000. Alhamdulillah. Asal jangan main judi ya. Iya, Caca. Dilarang agama Islam. Iya. Kalau Abang Umar sendiri bagaimana menurut kita judi online itu kan kita pokoknya kalau namanya saja judi ya tidak ada yang ingin ya. Menyengsarakan saja. Dan kita juga jadi penasaran terus. Kalau kena mungkin satu kali, jarang mungkin kena lagi. Oh begitu. Jadi waspada lah kalau main judi ya. Pernah aja saya main judi tapi main domino, tapi tidak disewa, tidak dikasih, tidak main-main. Iya tahu. Tidak pakai taruhan tuh. Iya. Ya, yang penting jangan lakukan itu. Iya. Tak bayar. Malu ya. Iya, malu juga sama keluarga dengan tetangga. Iya. Ada kan lagunya Merama, judi. Oh iya tahu. Tidak bisa kita menyanyi, Ibu Nursia mau deh. Saya kira di tenis begitu aja ya. Oke, makasih. Yang pasti sehat ya. Makasih Abang Umar, sehat juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita jeda terlebih dahulu karena jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali menemani di sesi kedua Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Aku mau kak tuh. Elokku magi. Muita tomate para
walekna. Wita topi witai. Terlibat-libat bila Tak ya. Adam cik aku. Adam pengekan tu pada kasih dek, nak kasih Adam pengekan ni. Cik dah. Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kota Parepare memiliki sejumlah ruang terbuka hijau yang telah dibangun dan kini menjadi ikon-ikon menarik untuk dikunjungi. Selain itu, memiliki tempat bersantai dan bermain bersama teman dan keluarga. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengajak sejumlah masyarakat untuk menikmati tempat wisata di kota kelahiran B.J. Habibie tersebut. Salah satunya Bukit Galung Maluang yang terletak di Kecamatan Batu Kiki dengan latar kebun jagung dan area persawahan yang sangat luas. Keindahan bukit ini akan lebih indah saat menikmati matahari terbit maupun terbenam. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan setempat, mari ke Kota Cinta Parepare. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik. Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
si pupuralino. Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung Sono Putri ingkang satu dhateng hormatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti berbicara tentang judi online yang sangat merugikan, dan ini membuat kita di suku Bugis Makassar harus mengingat falsafah hidup masyarakat kita suku Bugis Makassar yang mengatakan bahwa sirik ki harus ki malu. Kenapa harus malu? Karena kalau kita berjudi itu uangnya habis, tidak bisa memberikan makan keluarga, bisa ribut di keluarga. Tadi bahkan Opo Amran mengalami bahwa sampai handphonenya pun itu dipukul dari istrinya dan itu jatuh, dan ini membuat dia juga malu, dan ini salah satu juga merugikan ya. Kenapa merugikan? Handphone mahal-mahal terus jatuh begitu kan, rugi ya. Dan juga Pak Marsuki juga Jono mengatakan bahwa ya harus sadarlah bahwa kita itu tidak bisa membiarkan malu itu terus ada. Tapi Jono bilang orang yang main judi itu tidak malu, katanya harus malu. Ada falsafah Bugis Makassar ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, tumben. Sama aku bela hilang-hilangnya. Pak Wahyu itu bilang jangki mandi. Ada deh, kalau pulang agak tengah malam mandi, ya tidak bisa tidur tidak mandi ya. Ayo cocok, berarti suaranya begitu Mi. Iya Mi. Ada kodong. Kodong ramu seki. Kayak suara kaki-kaki Mi, suara kaki-kaki. Suara kaki-kaki, pita suara kayak menghilang. Tapi minum obat Jiki. Ya. Minum obat. Air putih saja. Minum Ki itu ada produk yang menghilangkan panas dalam itu, seperti itu, bagus. Terkadang semacam larutan yang semacam larutan lah. Iya, larutan itu maksudnya. Yang putih saja, jangan yang bisa juga yang ada rasa. Sebenarnya itu yang ada. Yang ada rasa jeruk, rasa apa itu cepat untuk menstabilkan suara. Istirahatlah paling tidak, hujan-hujan jangan main hujan. Oke lah, Pak Wahyu, pernah mengalami judi online atau pernah melihat judi online? Ini kan malu Ki sebagai suku Bugis Makassar yang punya falsafah bahwa malu kalau kita tidak bisa memberikan makan keluarga karena judi. Karena judi itu juga bisa merusak ya, namanya tadi Opo Amran bilang dia tidak beribadah begitu. Silakan. Kalau judi online, tidak pernah kalau judi offline dulu. Oh pernah. Tapi yang itu offline kan, juga yang offline. Tapi sebenarnya sama ya Pak Wahyu, karena ini merugikan diri sendiri, keluarga. Oke. Iya, merugikan kalau dikalah terus, kalau menang terus. Bisa menang terus kah seperti itu? kan begini, sebetulnya itu yang namanya judi. Iya. Yang dia pikirkan itu bukan kalah menangnya. Tapi yang menjadi seru itu pada saat prosesnya. Oh, proses. Ya, Dumba-dumba.
Domba-domba. Sama halnya kalau kita merokok. Kalau kita pikir kita merokok toh, kita bakar, kita isap, kemudian kita buang. Kalau kita lihat secara kasat mata, apa enaknya? Tapi bagi seorang perokok, ada kenikmatan pada saat dia mengisap, kemudian menghembuskan asapnya, sama halnya judi. Sama halnya judi. Kalau dia pikir, weh kalah kayak ini, bisa kak jual ini, jual itu. Kalau dia berpikir ke situ, dia berhenti main judi. Tetapi dalam berproses itu, ya kan, misalkan contoh pasang nomor. Bagi seorang penjudi ya, ya kan? Artinya saya berbicara pengalaman pribadi ya, karena saya pernah mengalami ya. Oke. Itu ada kenikmatan di situ, ada keindahan di situ. Kita menanti apa kita punya nomor yang naik atau bukan. Begitu, Sehingga pada saat nomor kita yang naik, yang tembus istilahnya, gembiranya itu. Tetapi kalau pada saat bukan dia penasaran, tetapi terus terang itu lebih-lebih menyesal. Kenapa saya katakan menyesal? Pada saat dia kalah, dia menyesal memang nih. Dia kalah mas sering. Coba kupabeli ini itu. Kupabeli ini itu, macam-macam dia pikirannya. Pada saat dia menang, dia menyesal. Dia kenapa sedikit kupasang, dia coba banyak kupasang. Jadi yang namanya judi, pada saat prosesnya berlangsung, misalkan kita main kartu, ya kan? Main kartu, pada saat kita permainan kartu itu, ya disitulah dia yang namanya penjudi itu dia rasakan kenikmatannya, keindahannya di situ, zona nyamannya di situ. Tetapi ya karena judi namanya alhamdulillah Tuhan memberikan kesadaran sehingga saya berhentikan. Begitu. Jadi sebut dengan lawan kita, siapa lawan kita, ya kan? Mungkin kenikmatannya lain lagi di situ, zona nyamannya lain lagi. Itu zona nyaman bonus saja itu kalau dia misalnya kayak menang. Kan kalau kita pikir tuh, kalau kita kan sudah kalah ngapain mau main lagi? Ya kan? Betul. Tetapi karena tantangan berprosesnya itu berlangsung, ada kenikmatan di situ sehingga main lagi. Malahan kalau nggak dapat duit dia jual ini jual itu, ngutang sana ngutung sini. Kenapa? Karena temannya ada dirasakan di situ. Terus kalau misalkan menang kalau dipikirkan sudah menang banyak, ngapain main lagi? Tinggal dibelanjakan itu uang kan? Tapi dia mau lagi dengan zona nyaman. Zona nyamannya itu pada saat ya sedang berlangsung. Kalau misalkan dia main kartu, ya kan, pulang itu banyak bentuk-bentuk judi. Pakai dadu pakai apa, pakai bola-bola, apa segala macam. Misalkan, ini babak pertama judi, zona nyamannya di mana? Dia menunggu itu dari babak pertama sampai terakhir. Sampai berakhir babak pertama, ada bola yang masuk, itu daya tariknya itu yang namanya judi atau taruhan. Taruhan kan sama dengan judi juga. Itu daya tariknya. Jadi kalau umpama kita bisa menghindari itu, alhamdulillah. Kita bisa terlepas dari yang namanya zona nyaman tapi tidak nyaman. Jadi ini di ambang dua waktu itu ya. Itulah saya bilang. Jadi bukan kalah menangnya apa segala macam. Kalau kita cuma berpatokan kalah menang, ngapain lagi mau main kalau sudah menang banyak? Kalau misalkan kalah, ngapain mau main lagi kita sudah kalah? Ngapain mau pergi cari utang apa segala macam, jual ini kita sudah kalah? Itulah. Tapi di situ ada zona nyaman. Tapi semoga budaya sirik kita ini atau falsafah hidup suku Bugis ini kan kembali kepada pribadi masing-masing. Ya kan, kembali pada pribadi. Tapi Pak Wahyu kembali. Kita ada malu tidak pada saat main judi terus tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga? Pada saat itu saya belum punya berkeluarga. Oke. Artinya masih sekarang kan sudah gitu berkeluarga. Yang kita pikirkan fokus sama keluarga. Alhamdulillah. Berarti keluar dari lingkaran setannya pada saat berkeluarga sudah kejadian. Setannya tidak ikut
tidak ikut sih dulu di lingkaran itu ya. Tidak, waktu saya pergi menikah sama maknya, dia tidak ikut, dia tinggal di lampu merah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi berhenti begitu, baik. Berhenti, dia tidak ikut. Oke, baiklah. Oke, terima kasih ya Pak Wahyu untuk waktunya pagi hari ini. Sehat selalu. Iya, halo. Iya, putus-putus Ki. Baik. Terima kasih ya Pak Wahyu. Oke, kenapa di jalan kayak ini? Enggak dong, pantasan. Terima kasih, hati-hati Ki di jalan. Sehat terus Ki. Kita juga, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kentongan. MCB Miniatur Circuit Breaker atau dalam bahasa Indonesia miniatur pemutus sirkuit merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya. Kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi siri. Kalau budaya siri itu menjadi falsafah di masyarakat kita suku Bugis Makassar. Saya akan membacakan dulu, mohon maaf penelpon sebentar ya. Saya akan angkat teleponnya. Kita Assalamualaikum Pak Jono Ji, katanya judi online memang bahaya, bisa merusak katanya juga nyata mi kopi itu pahit Ki, dari Ibu Niar di Mangonsidi. Oke, baik, kita telepon terima penelpon. Assalamualaikum. Oke, terputus, dicoba lagi ya. Pak Umar Ji Dentene, sehat selalu. Oke deh. Terima kasih Ibu siapa tadi, Bu Niar ya di Mangonsidi. Oke, baiklah. 0811 400 9250 dan kita coba lagi sahabat budaya, saya coba lagi ya yang mau bergabung 0811 400 9250. Terima kasih gabungnya Ibu Niar di WA kami pagi hari ini. Boleh di Facebook sahabat budaya. Saya akan membacakan komentar dari sahabat budaya pagi ini yang ingin berkomentar. Silahkan. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Baribasa pagi. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kenapa Ki? Suara tak baik Ci? Ai, pantas temannya Pak Wah. Ai, temannya Pak Wahyu kodong. Ini berat Kak ini dong. Kapan kena Ki? Nah, perasaan hari hari nih. 2 hari saya. 2 hari, pantas. Oke lah. Iya. Bunda minum obat Ki? Sudah mak minum obat ini. Alhamdulillah, semoga cepat. Iya, cuaca juga Bunda. Oke lah. Bunda bicara sudah mi, alhamdulillah. Iya, semoga cepat sembuh. Bunda, kalau bicara tentang judi online, ini juga ada falsafah hidup kita suku Bugis Makassar bahwa malu Ki. Pelihara itu siri tak? Iya, Siri. Jangankan online, judian saja siri. Kalau ada keluarga kita ikut orang-orang judi itu malu. Iya. Malu dong. Malu dong. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan
tidak ada keturunan tak bisa ikut begitu judi online kayak judi apa. Iya, jangan tinggalkan itu kan semua perbuatan tidak bagus itu. Saja judi dan tenis tidak bagus. Iya. Bagus judi. Tidak bagus ya. Jangan judi pakai uang. Judi pakai itu saja sudah orang-orang pakai biji judi itu namanya. Iya. Tapi kalau itu orang dong itu pakai bayar pakai biji itu asam 1, 2. Tapi itu dinilai kalau 1 biji 500. Oh begitu ya Bunda ya. Iya. Jadi namanya menjudi. Tapi tidak berupa uang, tapi dinilai uang itu biji. Batu-batu. Iya. Namanya saja judi dan baiknya. Oh, tidak ada bagusnya. Tidak ada baiknya itu judi. Judi, tidak bisa kau main ramah. Iya. Ada kau main ramah. Judi. Iya. Tidak ada sebaiknya judi. Jangan main judi. Semuanya. Kalau dulu waktu masih muda-muda tinggal kami sekarang. Kami sekarang itu yang main judi begitu. Judi online. Jangan pernah ikuti jejak tanah atau siapa saja. Iya. Oke Bunda, terima kasih. Sehat selalu. Lagi sekali ini kepala aku. Iko dong, istirahat Bunda. Terasa seperti pecah ini kepala aku. Iko dong, iya. Sudah minum obat. Sudah minum teh. Semoga cepat sembuh lah Bunda ya. Oke sayang. Oke, makasih Bunda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Ani sudah bergabung pagi hari ini. Yang pasti juga sahabat budaya kalau memang judi itu bisa membahayakan kita. Kenapa? Karena keluarga kita tidak dinafkahi. Ya mungkin makan, tapi ya kurang begitu. Dan kalau judi itu sendiri, tadi dibilang pendengar kita, penelpon kita juga mengatakan bahwa judi itu membuat kita terhanyut begitu. Kalau sudah menang sekali mau lagi menang terus, padahal di belakangnya itu bahwa kalau sudah menang sekali jarang-jarang itu menang berikutnya, itu judi online ya. Dan kalau mau cari uang ya Pak Wahyu mengatakan ya jangan dengan judi, cari uang yang halal begitu. Baik, 0811 409 250, saya terima kembali telepon yang mau bergabung. Sahabat budaya silakan bergabung kembali dan masih bicara tentang falsafah hidup suku Bugis Makassar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Bicara judi, tadi Pak Marsuki sempat mengatakan bahwa judi itu dilarang oleh agama. Juga falsafah suku Bugis Makassar juga mengatakan harus malu begitu. Karena kalau judi ini bisa membuat kita miskin, kita pasti malu juga, harta kekayaan habis begitu saja diakibatkan karena judi. Karena
Pak Wahyu bilang dalam segmen prosesnya ini yang bikin itu ada keseruan di dalamnya, penasaran buat orang yang bermain judi begitu. Nah, baik yang lainnya boleh bergabung 0811 409 250, masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Nanti pukul 9 sahabat budaya kita akan mengikuti siaran langsung peresmian Mall Pelayanan Publik MPP TW 4 tahun 2024 dia dari Makassar Government Center MSC. 08 MGC maksud saya. 0811 409 250, silakan. Tadi ada bergabung Pak Jono, Opo Amran, terima kasih. Pak Marsuki juga terima kasih, Pak Umar, Pak Wahyu, Bunda Haja Ani, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Tadi juga ada di WhatsApp Ibu siapa lagi? Saya coba lihat dulu ya. Tadi padahal baru Kak baca. Baru Kak baca tadi WA-nya. Oke, ada Ibu Niar. Terima kasih Ibu Niar. Baik, 0811 409 250. Sembari saya menantikan telepon, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya Lim, udah ingetin. Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok? Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah? Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu. Jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib. Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Dit. Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama. Ku campako parede niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama di pagi hari ini, Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai bicara tentang falsafah hidup di masyarakat Bugis Makassar yang memastikan bahwa siri itu salah satu yang harus ditanamkan sahabat budaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama apalagi ini menyangkut judi online. Malu Miki itu kalau kita dilihat orang ada uang tapi tidak bisa kasih makan keluarga karena judi online tersebut. Dan juga sahabat budaya sekarang ini memang kepolisian sedang gencar-gencarnya untuk melakukan tindakan bagi mereka yang melakukan judi online. Jadi situs-situs judi online itu beberapa sudah dihilangkan oleh kepolisian agar supaya tidak merambah atau terlalu banyak lagi di masyarakat yang mengikuti atau terlibat dalam judi online. Kita terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dempene? Baik Pak Yahya. Kita iya Pak Yahya? Ya alhamdulillah. Pernah main judi? Belum? Atau tidak? Saya sudah bersyukur ini karena sudah makan pisang goreng dengan kopi susu ini. Oh, saya kira sudah main judi. Sambungannya ini tidak bagus sekali kayaknya kalau makan pisang goreng tidak dibagi-bagi begitu ya. Enggak, masalahnya kalau di transfer ini pisang goreng tidak mencukupi orang lain, jadi hanya untuk di rumah saja dulu. Apalagi nih alhamdulillah masih namanya musim hujan nih di internet. Kalau tidak bisa pisang gorengnya mentahnya mau saja. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat nanti kita ke rumah jalan-jalan ya. Iya, semoga ada kesempatan. Insyaallah. Tapi Pak Yahya pernah main judi online atau tidak pernah, atau tahu judi online seperti apa? Sebenarnya begini, saya mengingat itu pesan-pesan orang tua dulu.
apa kata orang tua dulu sama saya itu bahwa andai kata baik itu namanya judi, tidak ada bagian kita anak-anak sekarang ini. Kenapa orang tua mengatakan begitu? Karena memang ada keluarga saya itu dulu itu memang selalu duduk di tempat perjudian. Tapi mungkin karena dia tahu bahwa perlu kita tanamkan namanya siri, kan dia pesan kita semua anak-anak yang di belakang bahwa tidak ada baiknya itu namanya judi. Tidak ada baik namanya judi ya? Ada baiknya kalau orang yang suka, tapi orang yang sadar itu berpesan kepada kita semua anak-anak yang di belakang. Kemudian sekarang saya lihat ada teman-teman kita sebagian memang dia pentingkan di online daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena kenapa saya katakan, karena sebenarnya begini dan ini minta maaf ini karena saya jualan ini ada beberapa memang orang yang selalu meminjam apa itu untuk kebutuhan rumah tangga. Karena disitulah letaknya, karena tidak ada pekerjaan yang lain selain judi. Pekerjaan judi online itu. Jadi bukan saya celah, bukan. Artinya kalau bisa saudara-saudara kita semua itu yang kebiasaan melaksanakan judi online, maka marilah kita menyadarkan diri bahwa kita ini Bugis Makassar perlu ditanamkan namanya siri napasya itu. Karena keluarga kita kasihan. Bagaimana rasanya kalau mau menikmati yang enak-enak tapi tidak ada penghasilan. Jadi kuncinya begini dan ya. Marilah kita sadarkan diri semua saudara-saudara kita yang ada pada di tempat yang di online itu, maka marilah kita tanamkan kesadaran kita supaya kita bagaimana cara bisa mendapatkan hasil yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak haram begitu. Nah, namanya judi itu walaupun bagaimana memang dilarang oleh agama, namanya masih pekerjaan yang dia suka, tidak ada larangannya kalau bagi dia. Begitu. Jadi sekali lagi saya minta mudah-mudahan timbul kesadaran kita ini, namanya Bugis Makassar, supaya kita tanamkan namanya siri napasya ini. Baik. Lah. Khususnya di Sulawesi Selatan di perempat ini ya. Baik. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Kita juga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya di Pangkep, terima kasih banyak untuk gabungnya pagi hari ini, dan tentunya juga sahabat budaya ini salah satu yang dipesankan kepada kita bahwa judi itu bisa membuat kita tidak lupa diri dan juga tidak mengenal namanya sholat dan lain sebagainya. Karena tadi sempat Opo Amran mengatakan bahwa saya biasa lupa sholat tentene. Oke, baik. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumi yang lu mau penghujung ujung-ujungnya Mi. Oke deh. Sumi kalau judi pernah mengalami ada judi orang yang maksudnya orang yang kita kenal begitu? Tidak pernah saya mengenal judi.
tapi sering mendengar-dengar dari orang. Keluarga mungkin orang yang dikenal ada yang main judi? Bukan keluarga, tapi orang tetangga. Oh begitu. Kenapa biasanya kejadian? Biasa cerita-cerita main judi, saya bilang enggak malu-malu ke kami. Tidak kena, kita kalau main judi itu kadang kalah, kadang menang. Tapi kalau menang katanya hebat. Begitu. Wah. Hebat ya. Oke. Saya tuh mudah-mudahan tidak ada keluarga yang begitu main judi. Iya. Judi online ya. Iya. Oke, baiklah. Makasih Terima kasih banyak. Sumi gabung tadi. Iya, hadir deh. Saya selalu hadir monitor ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumi Deng Lumu, terima kasih banyak. Dan sahabat budaya, Sumi Deng Lumu adalah penelpon terakhir kita di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan sesaat lagi kita akan ikuti sahabat budaya siaran langsung dari Makassar Government Center di Jalan Balai Kota Makassar. Ini mengenai atau topiknya mengenai peresmian Mall Pelayanan Publik MPP TW 4 tahun 2024. Sesaat lagi, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih banyak, kita berjumpa besok. Semoga judi online ini bisa diberantas oleh kepolisian kita, dan semoga masyarakat kita itu sadar bahwa falsafah hidup suku Bugis Makassar memelihara siri sangat penting, apalagi siri sama masyarakat dan keluarga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. janda yuk jili-jilina sampai sulang isalaina melot si malakai melot si malakai janda runtut miro kalolo dekaga jamana iya miro na tungka peti isa kantona alena malakai pakujang niga suro mutuli kajili-jili we silorono pura malakai janda melo kus malakai we kodona janda Nandre cerita
Malakai. Runtuk niro kalolo kalolo deka gajah mana iya miro na tungka pamati sekantongna na seseni alena malakai pakojan niga suro mutuli kajili-jili we siloro pura malakai janda mero kus malakai we kodona totona janda Nandre cerita teman mesra gosip na bali bolana niga suromu tuli kajili-jili niga suromu tuli kajili-jili niga suromu tuli kajili-jili niga suromu tuli kajili. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala, sama bertaut-tautan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi
sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Sandek Race adalah perlombaan perahu tradisional yang digelar oleh suku Mandar di Sulawesi Barat. Sandek adalah perahu layar tradisional berbentuk ramping dan cepat yang digunakan oleh nelayan Mandar sejak zaman dahulu. Dalam perlombaan ini, para nelayan berlomba mengarungi laut dengan kecepatan tinggi, menampilkan keterampilan mereka dalam mengendalikan perahu di tengah ombak. Perlombaan ini tidak hanya sekedar kompetisi tetapi juga penghormatan terhadap budaya maritim suku Mandar dan cara mereka menaklukkan lautan. Sandek Race juga memperkuat rasa kebanggaan lokal terhadap warisan maritim. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat Malabirku di mana saja berada, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung peresmian Mall Pelayanan Publik MPP TW 4 tahun 2024 berlokasi di Makassar Government Center MGC. Dan tentunya rangkaian acara peresmian MPP ini diisi dengan diskusi penguatan implementasi MPP dengan narasumber ada Profesor Eko dari KPRBN, Bima Haria dari BKN. Dan sebelum acara ini berlangsung, sesaat lagi kita akan mengikuti ROS atau report on the spot dari rekan kami Edwin Masud. Edwin, silakan laporannya. Mal pelayanan publik Kota Makassar yang nanti akan diresmikan serentak di 20 kabupaten kota di Indonesia termasuk Kota Makassar, di mana Mal pelayanan publik Makassar ini tentunya tempat untuk memberikan pelayanan administrasi bagi warga Kota Makassar, termasuk pelayanan publik yang terus menjadi fokus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, baik dari sejumlah organisasi perangkat daerah telah berada di gedung MPP Makassar untuk bersama-sama mengikuti seperti apa jalannya atau prosesi launching publik Kota Makassar. Dan sebenarnya Kepala Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu 1 Pintu menyebut bahwa persiapan peluncuran jauh sebelumnya lagi matangkan melalui koordinasi dengan grup organisasi perangkat daerah terkait yang ikut dalam suatu kolaborasi yang tentunya akan memberikan pelayanan khususnya bagi pelayanan publik di Kota Makassar. Dan rencananya di hari ini akan diluncurkan seperti apa launching Mall Pelayanan Publik Kota Makassar yang dimiliki pemerintah Kota Makassar, dan tentunya menjadi salah satu harapan dari pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang sifatnya untuk masyarakat, artinya memberikan kemudahan dalam hal administrasi termasuk beberapa layanan publik lainnya di Kota Makassar.
ada beberapa OPD yang tentunya ikut berkolaborasi dalam satu gedung di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar ini, salah satunya PDAI Makassar, yang tentunya juga memberikan kemudahan dan pelayanan